Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Firdaulia, saya dari kelas ke-421 NMR. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar bisnis. Materi yang disampaikan itu untuk penunjang ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Baik, materi yang akan saya sampaikan mengenai fungsi planning, fungsi organizing, manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen keuangan. Di sini saya akan menganalisis mengenai PT PLN Persero, di mana pelaksanaan fungsi manajemen perencanaan dan pengorganisasian di PT PLN atau Persero, dampak fungsi manajemen terhadap pekerjaan kantor, serta upaya untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam setiap aspek pekerjaan. Seiring bergantinya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dituntut agar bekerja atau melakukan segala sesuatu secara efektif. Maksud dari efektif adalah tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan manajemen perkantoran. Sangat penting untuk mengarahkan pekerjaan menjadi lebih baik lagi dengan cara mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi. Dari segi fungsi planning atau perencanaannya, perencanaan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah manajemen karena dapat digunakan untuk menentukan secara keseluruhan tujuan perusahaan dan seluruh upaya untuk memenuhi tujuan tersebut. Dalam perencanaan, manajer berperan penting dalam memberitahukan rencana kerja yang akan dilakukan karyawan atau pegawai perusahaan. Tanpa sebuah perencanaan, maka perusahaan akan berjalan sendiri mengikuti alur tanpa mengetahui apa tujuan dan target perusahaan yang harus dicapai, sehingga dapat terjadi tujuan perusahaan yang tidak terlaksana. Terlebih lagi, PT ULP Rayon Bangil merupakan cabang perusahaan listrik PLN yang bertugas melayani pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting. Untuk memenuhi fungsi manajemen perencanaan, PT PLN mengadakan rapat rutin harian yang diadakan setiap hari Rabu. Rapat rutin harian ini dapat dihadiri oleh semua bagian di PT PLN, yaitu manajer sebagai pemimpin rapat, bagian analisis kerja, bagian CPV transaksi sinergi, bagian teknisi junior pengendalian susut dan PJU, bagian SPV pelayanan pelanggan dan administrasi, bagian asisten analisis pelayanan pelanggan, bagian analisis junior pelayanan pelanggan, bagian asisten petugas administrasi umum, bagian SPV teknik, bagian teknisi junior pemeliharaan distribusi, dan bagian pengawas K3. Rapat dilakukan untuk membahas progres-progres yang dilakukan pada tiap bagian, mengevaluasi setiap aktivitas atau pekerjaan yang telah dilakukan. Informasi dari masing-masing bagian akan ditampung oleh manajer. Jadi dari fungsi manajemen perencanaan itu dapat membuat perencanaan yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan. Merencanakan segala kegiatan dan pekerjaan terlebih dahulu dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Memaparkan segala bentuk rencana perusahaan kepada seluruh staf atau pegawai perusahaan, sehingga lebih mudah untuk mengarahkan pegawai perusahaan bekerja sama agar tujuan perusahaan itu dapat terpenuhi. Lalu ada juga fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membagi kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing. Pengorganisasian bertujuan untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Dalam hal ini, manajer membagi tugas atau pekerjaan tersebut sesuai dengan bidang masing-masing. Lalu di sini akan dijelaskan rincian pekerjaannya. Pada bagian teknik, segala tugas dan pekerjaan dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu pekerjaan dalam ruangan dan pekerjaan lapangan. Pembagian pekerjaan tersebut sesuai dengan keahlian sumber daya yang ada, seperti SPV teknik bertugas memastikan kegiatan operasi sistem dan pemeliharaan jaringan distribusi, pengendalian susut KWH per penyulangan di titik transaksi untuk meningkatkan mutu dan keandalan dalam rangka optimasi jaringan distributor, sehingga mendukung peningkatan efisiensi jaringan distribusi. Lalu ada juga teknisi junior pemeliharaan distribusi yang bertugas melaksanakan kegiatan survei di lapangan dan pengawasan pengembangan serta rehabilitasi jaringan distribusi untuk memenuhi pencapaian target sesuai jadwal perencanaan yang ditetapkan. Teknisi junior pemeliharaan distribusi juga bertanggung jawab mengelola gudang, misalnya seperti pengembalian barang gudang untuk keperluan pekerjaan lapangan, pemeriksaan barang masuk seperti kabel,
kebersihan gudang, serta menghitung jumlah barang dan mengarsip. Lalu ada juga fungsi manajemen pengorganisasian, yaitu memudahkan dalam pembagian tugas. Pengorganisasian berarti menempatkan atau membagi tiap tugas kepada masing-masing bagian sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian, masing-masing baik individu maupun tim mampu mengetahui apa yang harus dikerjakan dan kapan harus mengerjakannya. Mempermudah koordinasi dalam perusahaan. Koordinasi sangatlah penting untuk menjaga agar komunikasi antar anggota tetap terjalin. Koordinasi berdampak pada pekerjaan kantor untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi yang mungkin akan berdampak pada perusahaan dan proses pencapaian tujuan. Lalu ada juga manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Manajemen ini juga bergantung pada rancangan organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Fungsi manajemen pemasaran adalah melakukan analisis serta berkomunikasi dengan departemen lain di perusahaan untuk menentukan harga produk ideal. Penentuan harga dilakukan berdasarkan berbagai faktor, seperti tren harga, strategi pesaing, target pasar, dan kondisi ekonomi. Dalam manajemen pemasaran, terintegrasinya marketplace ini dengan PLN Mobile. Masyarakat atau pelanggan bisa langsung berbelanja untuk ikut membantu pemberdayaan UMKM sambil memenuhi kebutuhan listriknya karena PLN mengadakan program bundling, salah satunya program diskon tambah daya PLN dengan pembelian produk di marketplace. Fitur marketplace pada aplikasi PLN Mobile mulai di-launching pada acara tanggung jawab sosial dan lingkungan TGSL pada tahun 2021 yang ditujukan untuk mendukung UMKM binaan PLN Group baik dari unit PLN, anak perusahaan, rumah BUMN, hingga Yayasan Baitul Amal, yaitu YBM. PLN yang merupakan wadah bagi pegawai PLN dalam menyisihkan zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulannya. Hingga saat ini jumlah yang telah tergabung sebanyak 221 UMKM setelah melalui proses kurasi. Di PLN Mobile, banyak promo-promo yang ditawarkan yang akhirnya produk seller termasuk golong eyakyani atau orderan ini meningkat, sehingga menggunakan PLN Mobile. Alhamdulillah penjualan bisa menjangkau ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Bisa berkumpul dengan para UMKM hebat yang menjadikan binaan PLN dengan berbagai bidang produk dan keunikannya masing-masing. Lalu kembali ke manajemen operasi. Manajemen operasional yaitu sebuah sistem manajemen yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Tujuannya atau tugasnya untuk memastikan proses produksinya terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini harus memastikan proses produksi terpelihara dan berkembangnya berjalan sesuai dengan rencana. Manajemen operasi pada PLN Persero dalam usaha memenuhi kebutuhan daya listrik yang mempunyai pertumbuhan konsumsi energi listrik yang cukup besar tiap tahun. Karena itu, PT PLN dalam rangka memenuhi unsur kualitas, kuantitas, serta kontinuitas, maka dibutuhkan suatu manajemen operasi dan pemeliharaan terhadap semua peralatan listrik, mulai dari pembangkit, saluran transmisi, dan distribusi. Manajemen pemeliharaan yang baik dan tepat dalam pemenuhan penyaluran tenaga listrik akan memperkecil volume pemadam. Pelaksanaan manajemen operasi dan pemeliharaan yang baik dapat menekan KWH yang hilang sekecil mungkin hingga 13,3%, yaitu sebesar 780,60 KWH. Manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV sebaiknya menggunakan teknik PDKP karena dapat mengurangi jumlah KWH yang hilang dan menguntungkan masyarakat karena tidak dibarengi dengan adanya pemadaman aliran listrik. Dibutuhkan pemeliharaan rutin, pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, dan penyediaan material suku cadang tegangan menengah 20 kV dan perlengkapan yang diperlukan dengan jumlah yang memadai. Manajemen operasi pemutusan aliran sebaiknya menggunakan sistem atau penutup balik otomatis hingga saklar seksi otomatis PBO hingga SSO karena dapat mengurangi jumlah KWH yang hilang. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM.
Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan, karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengolah faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapainya tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari FLIPO tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia pada PT PLN Persero menjalin kerjasama level internasional untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di sektor ketenagalistrikan. Perjanjian kerjasama ditandatangani PLN dengan Japan Electric Power Information Center terkait pertukaran di bidang teknis yang akan berlangsung selama 3 tahun. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto menjelaskan kerjasama ini adalah bagian dari proyek transisi energi PLN untuk mencapai karbon netral di tahun 2060. Kerjasama melingkupi manajemen dan administrasi, penyediaan tenaga listrik, formulasi perencanaan untuk pengembangan tenaga listrik yang komprehensif, dan operasi dan pemeliharaan fasilitas penyediaan tenaga listrik. Transisi energi bukanlah proyek mudah. Karena itu, kita bangun kemitraan yang strategis. Kita harap sinergi dengan Jepang di bidang teknis ini akan berkontribusi terhadap pengembangan industri tenaga listrik di kedua negara. Lalu ada juga manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen dengan manajemen keuangan yang baik. Perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Manajemen keuangan pada PT PLN Persero, yaitu laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan tersebut meningkat atau bahkan menurun. Dalam menganalisis laporan keuangan, diperlukan alat analisis keuangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut meliputi rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. PT PLN Persero merupakan perusahaan monopoli yang bergerak di bidang kelistrikan, yang juga merupakan salah satu badan usaha milik negara, atau PT PLN Persero sebagai perusahaan monopoli di Indonesia diketahui memiliki aset yang besar. Secara teoritis, PT PLN Persero ini menambah teori kinerja keuangan dengan rasio keuangan. Bagi peneliti juga untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Sebagai referensi, bahan masukan dan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut terutama di bidang manajemen keuangan serta pengembangan penelitian selanjutnya. Secara praktis, bagi PT PLN Persero wilayah Sulselrabar sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi investor dan calon investor, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Kesimpulannya, pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan di PT PLN Persero ini terbilang cukup baik. Namun, dalam beberapa aspek pekerjaan masih terdapat fungsi manajemen yang diterapkan dengan baik seperti pelaksanaannya. Setelah mendapatkan order pengerjaan pasang baru dan ubah daya, segera dilakukan proses pengarsipan berkas dan pengabaran di ARCIS Maps. Perlu dilakukan pelatihan penerapan manajemen di perkantoran di PT PLN Persero agar seluruh karyawan dapat memahami tentang manajemen sehingga kegiatan atau aktivitas di kantor tersebut lebih efektif. PT PLN Persero merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia dengan visi untuk diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. PT PLN Persero itu berkomitmen untuk melistriki seluruh Nusantara. Oleh karena itu, perusahaan tersebut digolongkan sebagai BUMN yang merupakan wujud nyata dari investasi negara dalam dunia usaha. PT PLN Persero ini menggunakan kedua prosedur penyusunan anggaran tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai komitmen anggaran, memfokuskan setiap pusat pertanggungjawaban dalam pengendalian manajemen, dan menciptakan pandangan yang baik dengan pelaksanaan anggaran yang baik.
Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.